Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiratia Syarifah. Di sini saya akan memaparkan hasil review saya mengenai ilmu akhlak. Nah, ilmu akhlak itu berasal dari bahasa Arab, isim masdar dari kata akhlakah yakhluquh ikhlakan, yang artinya tabiat atau perilaku. Kata akhlak juga merupakan isim jamak dari lafaz khuluqun yang artinya kebiasaan atau adat yang sudah terjadi sejak lama. Nah, sedangkan secara istilah, menurut Al-Ghazali, akhlak merupakan sifat yang dapat melahirkan beberapa macam jenis perilaku tanpa perenungan terlebih dahulu. Nah, sedangkan dalam beberapa riwayat dijelaskan bahwa derajat seorang manusia di hadapan Tuhannya maupun di samping manusia sendiri tergantung pada akhlaknya. Oleh sebab itu, ilmu akhlak merupakan hal yang sangat penting, karena ilmu akhlak mempelajari tentang perilaku maupun perbuatan manusia baik itu baik maupun buruk. Nah, yang kedua yaitu objek dari kajian ilmu akhlak itu sendiri ada 3 bagian, yaitu yang pertama akhlak manusia kepada Tuhannya, yang kedua akhlak manusia kepada sesama manusia, dan yang ketiga akhlak manusia kepada tumbuhan, hewan, dan lingkungan sekitarnya. Dalam Al-Quran dan hadis sudah banyak sekali pembahasan tentang akhlak. Mengapa demikian? Karena mengingat begitu luasnya cakupan mengenai akhlak, baik itu akhlak terhadap cakupan mengenai akhlak yang berada di luar dirinya, baik itu kepada Tuhannya maupun lain sebagainya. Oke, selanjutnya mengenai manfaat dari ilmu akhlak itu sendiri. Namun sebelumnya, di sini saya akan membahas tentang tujuan dari mempelajari ilmu akhlak. Menurut Mustafa Zahri, tujuan dari mempelajari ilmu akhlak adalah untuk mensucikan kalbu dari hawa nafsu, dari kotoran dan hawa nafsu, sehingga hati menjadi suci, bersih, bening seperti cermin. Nah, untuk manfaat dari mempelajari ilmu akhlak, yang pertama yaitu kita dapat membedakan mana hal yang buruk dan yang baik menurut ajaran
ajaran Islam. Dan yang kedua adalah agar untuk lebih mendekatkan kita kepada Allah dan juga kepada makhluknya. Yang ketiga menjadikan hidup kita lebih baik, dan yang keempat untuk menjadikan kita manusia yang sempurna. Baik, pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai hubungan ilmu akhlak dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Yang pertama yaitu hubungan ilmu akhlak dengan ilmu tauhid. Keyakinan dan kepercayaan bahwa Allah itu Maha melihat dan Maha mengetahui akan membuat seseorang berhati-hati dalam melakukan suatu tindakan, karena ia sadar bahwa setiap yang ia lakukan akan selalu diawasi oleh Allah, sehingga orang tersebut akan berhati-hati dalam melakukan sebuah perbuatan dan takut untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Yang kedua yaitu kaitannya ilmu akhlak dengan ilmu fikih. Seperti yang kita ketahui bahwa ilmu fikih membahas tentang ibadah-ibadah yang kita lakukan. Nah, jika diibaratkan pada manusia, ibadah yang kita lakukan itu diibaratkan sebagai seorang manusia, sedangkan ilmu fikih adalah jasad dari orang tersebut, dan ilmu akhlak merupakan ruh dari seseorang tersebut. Secara logika, tidak mungkin seseorang dapat ada tanpa adanya jasad, maupun tidak ada hanya dengan jasadnya atau ruhnya saja. Pasti ruh dan jasad tersebut memiliki kaitan, seperti halnya ilmu fikih dan ilmu akhlak. Yang ketiga yaitu kaitan ilmu akhlak dengan ilmu pendidikan. Sudah jelas bahwa ilmu pendidikan Islam mengajarkan kita untuk melaksanakan ajaran-ajaran Islam yang mencerminkan akhlak ataupun kemuliaan. Yang keempat yaitu hubungan ilmu akhlak dengan ilmu jiwa. Dalam upaya memutuskan sesuatu, seseorang dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor internal. Nah, dalam keputusan yang dilakukan orang tersebut akan mengakibatkan orang tersebut mendapatkan derajat yang tinggi karena melakukan ketaatan kepada Allah, ataupun mendapat kehinaan karena menyimpang dari jalan yang benar. Baik, sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.